barang substitusi. Nah, teman-teman masih ingat gak di modul pertama? Nah, kita bahas tentang barang substitusi. Nah, siapa yang masih ingat? Apa itu barang substitusi? Ya, coba masih ingat di modul pertama kita sudah bahas barang substitusi dan barang komplementer. Siapa masih ingat? Ada bonus nih kalau yang bisa jawab. Ada yang jawab? Bisa? Barang substitusi artinya apa? Betul, Dian. Wari juga betul. Oke ya, saya kasih bonus dulu nih untuk Wari sama Dian. Oke, betul. Betul, barang pengganti. Nah, jadi contohnya apa barang pengganti? Jadi kalau misalnya nggak ada beras, diganti apa? Iya betul. Ya. Jadi kalau nggak ada roti, ganti nasi, betul. Iya. Ngerti ya? Itu substitusi. Betul, Sri betul. Ya, jadi Waryanti, Dian, Maksri nih saya dapat kasih bonus ya. Oke, nah sekarang komplementer. Kalau komplementer apa contohnya? Apa artinya dulu? Iya, betul. Waryanti betul. Saling melengkapi. Contohnya apa? Iya. Betul. Gas dengan kompor. Maksudnya kompor gas ya. Jadi kalau ada kompornya nggak ada gasnya nggak bisa jalan. Betul. Iya. Oke, good. Iya, betul. Leli ini maksudnya baju dengan celana tuh mungkin rok gitu, rok dengan celana begitu. Kalau cuman bajunya doang nggak pakai celana bagaimana dong? Iya, good. Ya, betul. Leli juga dapat ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya, fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan tadi permintaan itu adalah fungsi dari harga. Artinya harga itu mempengaruhi permintaan. Terus rumusan tersebut di kalau diperluas gitu ya menjadi bentuk persamaan linier sederhana dinotasikan sebagai berikut. QD itu adalah jumlah barang yang diminta sama dengan A dikurangi B dikali P. A adalah konstanta dan B adalah koefisien. Tanda minus menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan permintaan. Ya, jadi tadi kan ketika harganya naik, permintaan turun. Nah, itu kan berarti hubungan negatif. Maka dari itu tandanya A minus B dikali P. Gitu. Ya. Nah, contohnya nih di sini QD 10. Ketika kuantitinya atau permintaannya 10, yaitu ketika harganya 200. Lalu ketika harganya turun jadi 150, maka QD-nya 20. Oke, ya. Nah, seperti itu. Sampai situ dulu, ada pertanyaan nggak untuk fungsi permintaan?
bisa dipahami fungsi permintaan? Iya, oke, cara ngitungnya ya, yuk. Oke, sekarang kita lihat. Nih, cara ngitungnya. Tadi soalnya seperti ini ya. Ketika harga 200, permintaan 10. Ketika harganya 150, maka jumlahnya 20. Maka fungsi permintaannya adalah sebagai berikut. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. P dikurangi 200. 200 ini dari mana? Dari soal ya, P1 dibagi P2 150 dari mana? Sama dari soal. Ini P2 dikurangi 200 dari P1 sama dengan Q dikurangi 10. 10 dari soal ya, Q1 dibagi 20 Q2 dikurangi Q1. Oke. Lalu setelah ini yang bagian atas tetap P dikurangi 200 dibagi 150 kurangi 200 jadi minus 50. Lalu untuk Q minus 10-nya tetap 20 kurangi 10, 10. Lalu seperti dari sini tuh lalu dikali silang. Ya, teman-teman kali silang nih. Ini ke sini. Minus 50 dikali Q minus 10 sama dengan, nah ini kali silang ya, 10 dikali P dikurangi 200. Nah setelah itu dikalikan, jadi dapat minus 50 ditambah 500. 500 ini dari minus 50 dikali minus 10. Ingat, minus dikali minus jadi plus. Demikian juga untuk sisi kiri, sisi kanan. 10 dikali P dikurangi, nah ini 10 dikali minus 200, maka dapat minus 2000. Terus setelah itu semuanya pindah ruas ya, yang ini yang 500 ini pindah ruas. Ketika pindah ruas maka berganti tanda. Asalnya yang positif, kalau pindah ruas jadi negatif. Nah ini minus 50Q sama dengan 10P, 10P dari sini kan, dikurangi 2000. Lalu yang tadi nih positif karena pindah ruas menjadi negatif. Oke, setelah itu dapat minus 50Q sama dengan 10P dikurangi 2500, karena ini kan minus 2000 lalu di minus lagi 500, jadi minus 2500. Oke, setelah itu gimana? Nah ini kan minus 50Q sama dengan 10P minus 2500. Lalu untuk mendapatkan Q yaitu si ruas kanan dibagi si minus 50 ini. Oke, maka 10 dibagi minus 50 menjadi minus 0,2P. Lalu minus 2500 dibagi minus 50 menjadi 50. Maka akan diperoleh fungsi yang baru nih ya. Q sama dengan minus 0,2P tambah 50. Oke, sampai situ. Ngerti? Paham? Oke, good. Nah, selain rumus ini, ada rumus yang lain lagi.
Nah, jadi boleh pilih salah satu nanti ya ketika mengerjakan. Nah, tadi selain rumus tersebut yang di atas, nah ini ada rumus yang lain. P minus P1 sama dengan A dikali Q min Q1, di mana A-nya adalah P2 minus P1 dibagi Q2 minus Q1. Lalu P dikurangi P1. Nah, P1-nya kan tadi 200 ya dari soal. Sama dengan 150. Sama ini juga dari soal. P2 dikurangi 200 dibagi 20 minus 10. Nah, ini semua dari soal. Dikali Q minus 10. Nah, terus dapat P minus 200 sama dengan 150 dikurangi 200 minus 50 dibagi 20 minus 10 adalah 10 dikali Q minus 10. P minus 200 sama dengan minus 50 dibagi 10 menjadi minus 5 dikali Q min 10. P minus 200 sama dengan minus 50Q, ini kan dikali ya, lalu minus dikali minus jadi positif 50. Lalu P sama dengan, nah ini ketika dari minus 200 pindah ruas menjadi plus ya. Nah, plus 200 ditambah 50, maka akhirnya mendapatkan plus 250. Nah, terus P sama dengan minus 5Q sama ditambah 250 atau Q, untuk mendapatkan Q maka gimana? Semuanya dibagi 5 ya, jadi 1 dibagi minus 5 menjadi 0,2 P ditambah 250 dibagi 5 jadi 50. Nah, maka hasilnya juga sama ya, jadi boleh milih salah satu, hasilnya sama. Nah, terus ini kondisinya ya, kalau, nah ini di rumus ini kan, kalau seandainya P-nya 0, nah di sini nih P-nya diganti 0. Pada saat P-nya 0, maka Q-nya jadi 50. Maka didapat titik 50,0. Kebalikan, kalau Q-nya 0, maka diperoleh P-nya sama dengan 250. Maka didapat titik 0,250. Kalau sudah digambarkan di dalam bentuk gambar, nah maka ini adalah kurva dari permintaan ya. QD sama dengan minus 0,2 P ditambah 50, gambarnya akan seperti ini. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan untuk rumus mencari kurva permintaan dengan fungsi permintaan? Paham? Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam